Santo Fransiskus Xaverius adalah misionaris yang pernah menginjil di Indonesia, yaitu di Kepulauan Maluku. Kedatangannya di Maluku mengunjungi beberapa pulau untuk mendirikan salib tanda kemenangan di desa-desa setempat untuk meneguhkan iman umat setempat dan memberitakan kabar gembira keselamatan dari Kristus, dan Tuhan menyertai pelayanannya dengan tanda-tanda dan mujizat. Ketika mengunjungi Pulau Ambon, dia mendapati pulau itu telah ada umat Katolik pribumi di 7 desa. Tapi mereka tidak memiliki imam lagi karena imam mereka baru saja meninggal. Banyak anak-anak yang dibaptis yang tidak lama kemudian meninggal karena kelaparan yang disebabkan kemarau yang panjang. Sampai Santo Fransiskus Xaverius menulis, penyelenggaraan ilahi memperpanjang hidup anak-anak hanya sampai mereka bisa mencapai gerbang surga. Seperti biasa, Santo Fransiskus Xaverius dirikan salib di tanah itu untuk mengingatkan mereka akan Tuhan. Dan suatu waktu salib itu memiliki kisah di tanah Ambon ini. Karena kemarau yang tidak kunjung berhenti, rakyat setempat melakukan ritual pada berhala untuk mendatangkan hujan. Mereka mengelilingi berhala, kemudian menyembah dengan perayaan gaib yang seperti biasa mereka lakukan, dan tidak ada hasil apapun. Seorang wanita Katolik yang saleh menegur mereka dengan keras karena pemujaan mereka pada berhala dan menegur mereka yang tidak berharap pada Tuhan yang memelihara mereka. Wanita itu berkata, "Bukankah pastor yang suci itu berjanji kepada kita bahwa kita akan mendapat apapun pertolongan yang kita butuhkan di kaki salib itu? Mengapa tidak mencari pertolongan Tuhan?" Wanita saleh itu menuntun mereka ke tepi sungai di mana Santo Fransiskus Xaverius dirikan salib. Wanita itu tersungkur di depan salib itu dan memohon Yesus Sang Juru Selamat merobohkan berhala itu dan memberikan mereka air. Tidak beberapa lama, dalam sekejap datanglah awan berkumpul dan hujan segera turun dengan deras. Mereka semua dengan segera menuju berhala itu dan merobohkannya dan menginjak-injak di bawah kaki mereka dan melemparkannya ke sungai. Tuhan buktikan kasih dan kuasa-Nya dan kemenangannya atas berhala. Pelayanan Santo Fransiskus Xaverius di tanah Ambon membuahkan hasil, dan iman Katolik berkembang di tanah Ambon. Sebelum kita lanjut membahas tentang karya dan mujizat dari Santo Fransiskus Xaverius di Kepulauan Maluku, yang belum subscribe channel ini, subscribe ya. Yang ingin mendapat pemberitahuan video kami selanjutnya, hidupkan lonceng. Catholic Credo Channel. Pulau selanjutnya yang dikunjungi Santo Fransiskus Xaverius adalah Pulau Moro. Pulau Moro pada saat itu dikatakan sebagai pulau yang mengerikan dan gersang. Gersang berkesan terkutuk oleh alam, udaranya amat keras dan tidak sehat. Pegunungannya selalu memuntahkan badai api dan abu, serta sering terjadi gempa bumi yang menyeramkan. Katanya orang asing tidak bisa bertahan di sana. Orang lain juga katakan penduduk setempat adalah orang-orang kejam dan semuanya orang-orang barbar. Yang lebih menakutkan, kabar yang terdengar katanya saat itu mereka saling meracuni satu sama lain dan mereka pemakan manusia. Tapi Santo Fransiskus Xaverius tidak gentar dengan informasi negatif yang diperoleh tentang Pulau Moro. Kecintaannya pada jiwa-jiwa yang diam di pulau itu menghilangkan ketakutan yang diciptakan lewat kabar-kabar negatif tersebut. Santo Fransiskus Xaverius tetap memiliki keberanian ke sana, bahkan berkata, segala mara bahaya di dunia tidak akan dapat menakuti mereka. Justru ada semangat penuh cinta karena tahu di tempat itu
ada jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi Tuhan. Santo Fransiskus Xaverius berkata, mereka akan membunuh saya dengan besi atau racun. Saya berani berkata kalau siksaan atau kematian apapun yang dipersiapkan manusia untuk saya siap untuk menjalaninya, bahkan siap menjalani 1000 kali lebih banyak. Aku rela jalani demi keselamatan seorang jiwa pun. Baru saja mereka mendekati Pulau Moro, Santo Fransiskus Xaverius bersedih karena mendapat penglihatan kalau suku barbar telah membunuh orang-orang Portugis yang masuk daerah mereka. Dan benar, di tepi pantai mereka menemukan 8 jasad orang Portugis yang baru saja dibunuh. Mereka menguburkan mayat itu dan dirikan salib di atas makam itu. Setibanya di Pulau Moro, Santo Fransiskus Xaverius langsung berkunjung ke desa pertama. Sayangnya desa itu telah ada yang Katolik, tapi mereka tidak terurus iman mereka, sehingga iman mereka sudah bercampur dengan penyembahan berhala. Sedangkan suku barbar ketika melihat rombongan Santo Fransiskus Xaverius, mereka melarikan diri karena mengira kedatangan mereka itu untuk balas dendam akan 8 orang yang telah dibunuh. Santo Fransiskus Xaverius mengejar mereka sampai ke dalam hutan, dan mereka pun menerimanya karena melihat wajah Santo Fransiskus Xaverius yang penuh kelembutan dan sama sekali bukan wajah pembunuh. Kebetulan suku Moro mengetahui bahasa Melayu dan Santo Fransiskus Xaverius gunakan bahasa Melayu untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Sekalipun penduduk asli itu sangat liar dan ganas, tapi mereka menerima Santo Fransiskus Xaverius dengan baik. Dan ia memeluk mereka dan membawa mereka kepada iman pada Yesus, melepaskan mereka dari tahayul dan penyembahan berhala. Dan Pulau Moro dimenangkan bagi Kristus menjadi pulau harapan ilahi. Kabar yang menakut-nakuti tentang pulau ini tidak sebanding dengan harapan yang dimiliki Santo Fransiskus Xaverius untuk memenangkan jiwa di pulau ini. Sehingga peradaban pulau ini yang sebelumnya menakutkan menjadi pulau yang ramah dan hidup dalam iman pada Yesus. Kota Tolo yang merupakan kota utama dari pulau itu, di mana terdapat 25.000 jiwa, seluruhnya menjadi milik Yesus. Semua tempat di mana Santo Fransiskus Xaverius datang, pasti di tempat itu akan jadi beriman dan salib ditegakkan dan gereja didirikan. Sekalipun tempat itu dikatakan suku barbar, tapi semua dimenangkan dan dijadikan suku yang ramah. Kemudian Santo Fransiskus Xaverius mengunjungi Pulau Ulate. Saat Santo Fransiskus Xaverius mengunjungi tempat ini, raja dan penduduknya terkepung dalam kota karena kekurangan air. Sebab musuh-musuh mereka telah meniadakan mata air, sedangkan hujan tidak kunjung turun. Hawa yang panas saat itu membuat mereka tidak berdaya. Santo Fransiskus Xaverius datang di saat yang tepat untuk memenangkan mereka kepada Yesus. Dengan penuh kepercayaan pada penyertaan Tuhan, ia menemukan cara memasuki kota yang sedang berperang dan dalam posisi hampir tak berdaya itu. Santo Fransiskus Xaverius menawarkan pertolongan dengan berkata, "Izinkan untuk didirikan salib di tempat itu, dan percayalah kepada Tuhan yang akan diberitakannya, karena ia adalah Tuhan dan penguasa alam ini. Jika ia berkehendak, ia sanggup membuka mata air surga untuk daerah ini, untuk membasahi bumi ini. Dan jika benar hujan turun, berjanjilah untuk percaya pada Tuhan itu dan mematuhi hukum-hukumnya, baik raja dan semua rakyat yang tunduk padanya." Raja pun setuju dan berjanji akan memenuhi janjinya jika yang diharapkan terpenuhi. Santo Fransiskus Xaverius membuat salib besar dan menancapkannya di tempat yang tertinggi di kota itu, dan ia berlutut serta semua rombongannya dan mereka mulai berdoa.
Santo Fransiskus Xaverius mengingatkan Allah akan wafat putranya dan memohon kepadanya untuk supaya pengorbanan Yesus yang tersalib, biarlah pengorbanan Yesus itu juga untuk penduduk Ulate, dan berikan mereka keselamatan dari penyembahan berhala. Sementara Santo Fransiskus Xaverius berdoa, langit terbuka dan saat itu, selesai ia berdoa, hujan pun turun dan terus turun sampai keperluan air mereka terpenuhi. Musuh yang melihat daerah itu telah dilimpahi air dan beroleh kekuatan, akhirnya mereka mengundurkan diri dan menarik mundur tentara mereka. Raja dan semua rakyat menerima pembaptisan oleh Santo Fransiskus Xaverius. Bahkan raja meminta agar Santo Fransiskus Xaverius memberitakan iman juga di pulau-pulau sekitarnya. Setelah memenangkan pulau-pulau itu, Santo Fransiskus Xaverius menitipkan rekannya untuk menetap dan memelihara iman umat setempat. Pulau Ternate adalah pulau selanjutnya yang dikunjungi Santo Fransiskus Xaverius. Saat Santo Fransiskus Xaverius kunjungi Pulau Ternate, pulau ini memiliki banyak perempuan sundal. Sewaktu ia pergi, 2 orang meninggalkan hidup tidak bermoral dan meninggalkan persundalan. Harta mereka disumbangkan dalam jumlah yang besar untuk bantu orang-orang yang membutuhkan. Perubahan moral dalam orang-orang yang menjadi Katolik juga bantu membawa pertobatan pada mereka yang masih menyembah berhala. Saat itu Ternate sebagian sudah beragama Muslim. Cerita yang menarik di Ternate ketika Santo Fransiskus Xaverius membuat seorang terkenal bernama Nesile Pocharaga, putri dari Almansor, Raja Tidore, dan merupakan istri dari Raja Ternate. Setelah kematian suaminya, ia tidak dapat bertahan dalam kekuasaan karena ketiga anaknya kehilangan mahkota dan mereka harus menyingkir dari pulau ke pulau. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang indah untuk wanita ini sehingga dia datang di saat Santo Fransiskus Xaverius ada di Ternate. Sekalipun tanpa kuasa, Nesile tetap tinggal dalam istananya. Santo Fransiskus Xaverius menemuinya dan menawarkan iman pada Yesus. Tapi ia tetap teguh dengan kepercayaannya, dan Santo Fransiskus Xaverius harus berdebat dengannya. Tapi akhirnya ia pun menyerah pada penjelasan Santo Fransiskus Xaverius, dan oleh rahmat Tuhan ia dibaptis dan menjadi milik Kristus. Santo Fransiskus Xaverius yang melihat wanita ini seorang yang baik, karena itu ia membimbingnya untuk memiliki kehidupan rohani yang baik dan kokoh. Sehingga wanita itu atas bimbingannya menjadi wanita yang terpuji, rendah hati dan sederhana, lembut pada orang lain. Ia menanggung penderitaannya tanpa mengeluh. Ia bersatu dengan Tuhan dalam kesunyian. Dan ia hanya keluar jika akan melakukan karya amal. Ia pun dihormati dan menjadi teladan Kristiani. Itulah sebagian dari mujizat dan karya misi dari Santo Fransiskus Xaverius di Indonesia, yaitu di Kepulauan Maluku, yang sekarang ini adalah Keuskupan Amboina. Pembaptisan pertama di keuskupan ini terjadi tahun 1534 di Mamuya Galela, Halmahera Utara. Itu pembaptisan pertama yang terjadi di Kevikepan, Maluku Utara. Sedangkan pembaptisan pertama di wilayah Kevikepan Ambon terjadi pada tahun 1538 saat sekitar 400 warga Ternate datang ke Hatife untuk dibaptis misionaris Portugis. Dan beberapa tahun kemudian pada tanggal 14 Februari 1546 Santo Fransiskus Xaverius datang ke Indonesia di wilayah Keuskupan Amboina ini. Sekarang ini umat Katolik hidup bersama dengan umat Kristen lainnya serta umat Muslim di tanah yang dulu pernah dikunjungi Santo Fransiskus Xaverius.
Bagi saudara yang belum subscribe channel ini, di-subscribe ya. Yang ingin mendapat pemberitahuan video kami selanjutnya, hidupkan lonceng. Yang merasa diberkati dengan video ini, like dan share. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.